Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Hendra. Di ajaran baru ini Bapak masih memberikan materi tentang pelajaran fikih, dimana diharapkan dengan mempelajari fikih ini kita semua bisa lebih memahami aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah kita, dimana di hari ini kita akan mulai dari bab 1, yaitu tentang zakat fitrah. Sebelum memasuki pembahasan tentang zakat fitrah, mestinya kita mengetahui apa arti atau makna daripada zakat itu sendiri. Kata zakat itu berasal dari kata zakka. Jadi kata dasarnya itu zakka, di mana arti dari kata zakka itu sendiri adalah bersih, suci, subur, berkah, tumbuh dan berkembang. Jadi itu makna secara bahasa dari kata zakka. Adapun arti zakat menurut istilah atau menurut istilah syara, zakat bisa diartikan adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara. Artinya syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Itu arti zakat menurut. Kemudian zakat itu sendiri bisa dibagi dua kategori. Yang pertama yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa, zakat diri. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Oke, kita akan mempelajari yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat jiwa, di mana arti dari zakat fitrah itu sendiri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa atau setiap diri manusia, ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang muslim. Artinya yang melaksanakannya waktunya yaitu sesudah saum Ramadan, di mana waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ketika, kalau menurut aturan dari Rasulullah SAW, zaman Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Id, yaitu tanggal 1 Syawal. Artinya di sini sholat Idul Fitri. Ya, adapun Bapak yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah merupakan bahan makanan pokok. Contohnya seperti di tempat kita di Indonesia itu, karena bahan pokok di Indonesia itu berupa beras, maka yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah beras. Mungkin juga ada di tempat-tempat lain ada yang makanan pokoknya jagung, maka berarti boleh zakat fitrahnya menggunakan jagung atau gandum dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan uang, ya, sebagai ganti dari beras bisa kita membayar zakat fitrah itu menggunakan uang. Kemudian hikmah disyariatkannya zakat fitrah yaitu adalah untuk mensucikan diri bagi orang yang berpuasa. Jadi setelah berpuasa
itu untuk lebih menyempurnakan, untuk lebih membersihkan diri, maka disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika hari raya diharapkan dengan zakat fitrah itu tidak ada orang yang merasa kesusahan. Padahal itu hari raya harusnya orang-orang bergembira. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memerintahkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian siapa saja orang-orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah? Di sini ada 5 kategori atau orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fitrah, yaitu pertama sudah barang tentu yaitu beragama Islam. Kemudian orang yang wajib zakat itu tentunya orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan sendiri atau untuk keluarga yang wajib diberi nafkah. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Kira-kira waktunya adalah yang lahir sebelum maghrib kalau di tempat kita, maka anak itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau sebaliknya, orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, artinya orang yang meninggal setelah maghrib, maka itu diharuskan membayar zakat fitrah. Tentunya dibayarkan oleh orang yang keluarga yang masih hidup. Dan yang kelima, untuk waktunya yaitu dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Jadi harus sebelum Idul Fitri. Kalau sesudah Idul Fitri berarti itu tidak termasuk zakat fitrah, tapi itu termasuk sedekah biasa. Ya, itu beberapa ketentuan tentang zakat fitrah. Selanjutnya yaitu tentang besarnya zakat fitrah. Jadi kalau zaman Rasulullah ada ukuran untuk membayar zakat fitrah itu yaitu dengan ukuran 1 sok. Itu zaman Rasulullah. Jadi kalau dikonversikan ke ukuran kita, kurang lebih 1 sok itu adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Wah, jangan tertukar ya antara liter dan kilogram. Kalau liter yaitu 3,1 liter, ada juga yang menyebutkan 3,5 liter atau kurang lebih 2,5 kilogram. Atau kalau kita mau membayar zakat fitrah dengan uang, berarti kita kalikan saja dengan harga beras yang berlaku pada waktu itu di daerah itu. Misalnya harga beras 10.000 per kilogram, maka 2,5 kilogram beras kali 10.000 sama dengan 25.000. Jadi kalau satu orang kalau bayar dengan beras itu 2,5 kilogram, maka kalau dibayarkan dengan menggunakan uang, satu orang atau satu jiwa itu membayar zakat fitrahnya 25.000 rupiah. Berarti kalau 4 orang misalnya, berarti tinggal kalikan saja 25.000 kali 4 berarti 100.000. Misalnya keluarga, dalam satu keluarga ada 4 orang, maka satu keluarga itu mengeluarkan zakat fitrahnya adalah 100.000. Seperti dijelaskan tadi,
makna atau arti dari zakat fitrah, hikmah dari zakat fitrah itu adalah untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, telah memberikan arahan untuk penerima zakat. Jadi kalau penerima zakat itu dalam istilah fikih kita sebut dengan mustahik. Ya, ini dijelaskan mustahik. Kalau orang yang membayar zakat itu namanya muzaki, orang yang menerima zakat namanya mustahik. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, di situ ada 8 mustahik atau 8 orang, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke, silahkan kalian buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian silahkan kalian rinci, sebutkan golongan atau orang yang berhak menerima zakat menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi itu adalah tugas untuk hari ini. Demikian anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.